Salam, selamat pagi saudara. Hari ini 15 Maret, channel kitab dari Mazmur 33 menjelaskan bahwa kunci kemenangan pertempuran kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup adalah dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dan pembacaan Alkitab dari Lukas jelaskan bagaimana kita sebagai orang percaya harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi hamba Tuhan seperti Maria, dan kita harus hidup untuk kepentingan Bapa. Apakah kita sebagai orang Kristen dari aliran Katolik, Ortodoks, Protestan, atau Pentakosta, kita menjadi keluarga karena kita adalah pengikut Kristus dan pengikut Yesus adalah anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini yang menjadikan kita bersaudara. Dalam kitab Keluaran kita belajar tentang pertempuran melawan kuasa-kuasa sekeliling dunia yang fasik. Hal ini sesuai dengan kacamata perjanjian baru bahwa kita memiliki pertempuran melawan penguasa-penguasa di udara dari Efesus 6 ayat 12. Memang Yesus telah mengalahkan musuh kita, namun kita juga memiliki pertempuran sendiri yang harus kita hadapi. Kita harus mengikuti arahan dari Allah dan kita harus melakukan pertempuran kita dengan manajemen atau metode dan kepemimpinan yang tepat sesuai dengan arahan Tuhan dengan menggunakan sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 33. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Lukas 1, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?"
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bilangan 1 hingga 2 ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan. Pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada di dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Sedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zurishadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Nathanael bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim. Dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manase. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amishadai. Dari suku Aser, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Elshafat bin Rehuel. Dari suku Naphtali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf,
Ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama-nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani dan disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naphtali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naphtali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel haruslah berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon. Pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Amin.